1005 to Halo semua, selamat datang di alur cerita film Avor Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Play Game, mengisahkan seorang sniper handal asal Amerika yang tertangkap oleh pasukan Cina dalam operasi penyelamatan kekasihnya. Namun ia berhasil dibebaskan oleh sang senior yang sangat pandai. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bisov bersama dengan para rekannya tengah memasuki sebuah penjara Suzhou di Cina. Diceritakan saat itu Cina tengah mengalami wabah kolera sehingga Bisov dan rekan-rekannya menyamar sebagai petugas medis yang akan memberikan vaksin kepada pihak sipir. Setelah masuki penjara, Bisov berpura-pura terkena arus listrik yang padahal hal itu ia lakukan untuk membuat arus listrik konslet. Para rekannya kemudian membawa Bisov ke sebuah ruangan dengan dalih ia telah meninggal. Di saat rekan-rekannya tengah memberikan vaksin kepada para petugas sipir, Bisov yang tadi pura-pura mati kini telah tersadar. Namun ia hanya memiliki waktu 10 menit untuk membebaskan kekasihnya sebelum para petugas berhasil memperbaiki aliran listrik. Dengan kamera CCTV yang mati, Bisov segera mencari kekasihnya berbekal dengan denah penjara yang sudah ia gambar di sobekan kertas. Di tengah pencariannya, Bisov ketahuan oleh seorang napi yang agak kurang waras. Di sana Bisov memberikannya permen karet dan menyuruh napi tersebut untuk diam. Setelah lama mencari, akhirnya Bisov menemukan kekasihnya yaitu Elizabeth yang tengah meringkuk di dalam sel. Dengan segera Bisov membuka pintu sel penjara dan membawa Elizabeth kabur bersamanya. Scene kemudian berpindah di ruangan CCTV di mana petugas melihat jasad Bisov yang ditutup kain dan dibawa petugas ke dalam mobil ambulan. Dan rupanya tandu yang digunakan sudah mereka modifikasi untuk membawa Elizabeth kabur. Saat mobil ambulan tersebut hendak keluar melalui pintu gerbang penjara, seorang petugas melihat ada yang aneh. Ia melihat jika seorang napi yang akan disuntik vaksin tengah makan permen karet. Ia menyadari jika seseorang telah masuk dan memberikan permen karet tersebut. Petugas tersebut segera merintahkan petugas pintu gerbang untuk menghentikan mobil ambulan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan inilah Spy Game. Scene kemudian beralih di kedutaan Amerika yang berada di Hong Kong. Dubes Ken yang mendengar jika Bisov tertangkap segera menelpon seorang agen CIA yang dulu menjadi atasan Bisov, yaitu agen Muir. Tanpa membuang waktu, agen Muir yang mendapat kabar tersebut segera pergi ke kantornya untuk mengecek kebenaran kabar itu. Setelah diperiksa, rupanya kabar tersebut adalah benar, di mana Bisov ditahan di sebuah penjara yang berada di negara Cina. Saat hendak memasuki ruangannya, Muir terkejut karena di sana sudah ada anggota CIA yang meminta semua data milik Bisov. Namun Muir tahu jika data itu ia berikan, maka Bisov sudah tentu tidak akan diselamatkan. Ia pun memisahkan data Bisov dan menyuruh asistennya untuk menyimpan data tersebut. Ia juga telah menyewa seorang peretas untuk membantu saat nanti telah berada di ruang rapat. Rapat untuk menentukan apakah Bisov layak diselamatkan pun digelar. Para petinggi CIA termasuk Muir ikut hadir membahas masalah ini. Pihak Cina mengeklaim jika Bisov adalah seorang penjahat yang berusaha membantu seorang narapidana untuk kabur. Presiden Amerika juga diberikan waktu sekitar 24 jam untuk menentukan apakah Bisov layak diselamatkan atau tidak. Namun sebelum itu Presiden meminta CIA untuk mencari data asal-usul Bisov, sehingga hal itulah yang akan menjadi alasan kuatnya. Dari sini
ini kita bisa melihat jika yang dilakukan Muir tadi hanyalah menutupi kesalahan masa lalu Bishop dan menjadikan Bishop seolah-olah seorang agen mata-mata yang telah berjasa untuk Amerika. Scene kemudian menunjukkan saat pertemuan pertama antara Muir dengan Bishop di wilayah Da Nang, tepatnya di Vietnam pada April 1975. Di sana Muir tengah menjalani misi berbahaya untuk membunuh seorang jenderal Vietnam yang sangat berpengaruh. Untuk membantu misinya tersebut, Muir membutuhkan seorang sniper dan bertemulah dengan sniper muda yang bernama Bishop. Bishop dan salah seorang pengintainya ditugaskan untuk membunuh seorang jenderal Vietnam yang sangat berpengaruh. Mereka berkamuflase dan menunggu kedatangan target yang sebentar lagi akan melakukan pertemuan dengan para petinggi militer Vietnam. Dalam aksinya, Bishop dan rekannya diketahui oleh pihak tentara Vietnam yang tengah berpatroli menggunakan sebuah helikopter. Namun Bishop yang memiliki watak nekat tetap berusaha menyelesaikan misi meskipun harus berjibaku dengan pasukan patroli Vietnam. Muir yang melihat keberhasilan Bishop nampak sangat kagum dengannya. Ia pun kemudian merekrut Bishop untuk membantu setiap misi yang akan ia terima. Scene kembali ke meja rapat di mana setelah menceritakan awal bertemunya dengan Bishop, Muir meminta kepada direktur dan petinggi CIA untuk menyelamatkan Bishop karena ia adalah seorang mata-mata yang telah berjasa untuk Amerika. Dikala itu juga Muir menghubungi asistennya menggunakan sebuah radio mini untuk menjalankan rencana selanjutnya. Gladys yang menerima instruksi tersebut segera menelpon ketua sidang dengan dalih jika ini adalah perintah istri Muir. Pak Ketua kemudian memberikan telepon tersebut kepada Muir yang padahal telepon tersebut adalah informasi dari Gladys yang mengatakan jika ruangannya telah diacak-acak. Muir yang mengetahui hal itu meminta izin untuk kembali ke ruangannya dengan alasan jika ia akan mengambil file data Bishop yang berada di dalam lemari. Setelah turun, Muir pun melihat jika ruangannya telah berantakan dan ia pun semakin yakin jika para CIA telah merencanakan hal ini agar Amerika tidak menyelamatkan Bishop. Muir yang tahu jika telepon di ruangannya telah disadap, kemudian menggunakan telepon di ruangan rekannya. Muir kemudian menelpon teman lamanya yang bernama Gibson yang bekerja di kantor CNN Hong Kong. Muir memberikan informasi jika seorang agen mata-mata Amerika tengah tertangkap di Cina dan meminta Gibson untuk mengangkat menjadi sebuah berita CNN. Langkah ini cukup cerdas guys, dimana setelah berita tersebut diangkat maka petinggi CIA dan tentara Amerika mau tak mau harus menyelamatkan Bishop. Scene kemudian kembali di mana saat Bishop kembali ke ruangan rapat dengan membawa berkas Bishop saat masuk menjadi agen mata-mata. Film lalu memperlihatkan di mana saat itu Bishop bertugas membantu Muir dalam sebuah misi yang berada di Jerman Selatan. Muir kemudian mulai menceritakan bagaimana kehebatan Bishop saat bertugas dan ia terus mengulur waktu untuk menunggu berita tersebut rilis di media. Namun kendati demikian, para petinggi CIA telah mengumpulkan data di mana fakta sebenarnya saat Bishop tertangkap di Cina. Para CIA telah mengantongi sejumlah informasi di mana tertangkapnya Bishop adalah upaya penyelamatan pacarnya. Namun tak lama berselang sebuah berita CNN mengabarkan jika seorang agen mata-mata Amerika tertangkap di wilayah Cina. Melihat berita tersebut, hacker yang menjadi saingan Muir nggak mau kalah. Ia pun menelpon kenalannya yang bekerja di TV lokal Amerika untuk membantah berita CNN tersebut. Dan tak lama dari kejadian tersebut, sebuah berita TV lokal benar menayangkan jika Bishop bukanlah seorang mata-mata. Agen Bishop yang asli sudah lama tewas dalam sebuah tragedi yang sangat lama. Muir kemudian mendatangi hacker dan mengatakan jika inilah misi Bishop sebenarnya di Cina. Mendengar ucapan tersebut, hacker tambah penasaran dan rencana tersebut berhasil sehingga Muir kembali diminta untuk kembali ke meja rapat.
Muir kemudian menelpon Gladys dan menyuruhnya untuk mempersiapkan tim taktikal yang akan menyelamatkan Bishop. Scene kemudian menunjukkan di mana Bishop dan agen CIA kembali duduk ke meja rapat. Di sana Muir menceritakan kekasih Bishop yang bernama Elizabeth. Muir mengatakan jika Ellie adalah seorang relawan yang membantu anak-anak yang kekurangan pendidikan. Muir sengaja menceritakan hal tersebut demi pencitraan agar para petinggi CIA mau menyelamatkan Bishop dan Elizabeth yang ditahan di Cina. Muir kemudian menceritakan misi yang ia jalani bersama Bishop di Beirut, dan disinilah kedekatan antara Bishop dan Muir semakin terjalin. Bahkan Bishop tahu kapan Muir ulang tahun dan ia pun memberikannya sebuah hadiah istimewa. Di Beirut, misi yang dijalani semula kurang berjalan lancar, namun Muir dan Bishop yang telah berpengalaman memiliki rencana cadangan sehingga hal itu membuat misi mereka berhasil. Sebuah ledakan mengakhiri misi mereka. Di sana Muir kembali mengajak Bishop untuk kembali ke Amerika dan melanjutkan misi berikutnya. Baginya ia sekarang sudah waktunya menjadi diri sendiri. Bishop memutuskan untuk berhenti dan memilih hidup bersama dengan kekasihnya yaitu Elizabeth. Scene kembali ke meja rapat di mana Muir telah selesai dengan cerita bohongnya barusan. Di sana sang pemimpin rapat menyudahi rapat hari ini dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Saat hendak pergi, Muir melihat sebuah berkas yang menggambarkan denah lokasi penjara Suzhou di mana Bishop ditahan. Muir pun kemudian mengecoh agen tersebut dan menukarkan denah tersebut dengan gambar Pulau Bahamas yang sebelumnya telah ia siapkan. Di malam harinya Muir kembali menjalankan rencana selanjutnya di mana ia menelpon seorang akuntan untuk mencairkan seluruh uang di rekeningnya dan dipindahkan ke rekening Grand Cayman. Ia juga membuat surat operasi palsu di mana tanda tangan dan cap ia palsukan sehingga tim taktikal menyangka jika agen CIA telah menyetujui penyelamatan Bishop. Ia juga menelpon agen Ken yang berada di Hong Kong untuk menyogok Menteri Energi Hong Kong agar mau diajak kerjasama memutuskan aliran listrik di penjara Shenzhen saat pasukan taktikal menyelamatkan Bishop. Scene kembali di pagi harinya di mana rapat kembali digelar. Di sana Muir dengan segala persiapannya untuk memenangkan masalah ini. Di sana hacker mengatakan jika Muir telah mendanai penyelamatan Bishop setelah mengirimkan uang ke rekening Grand Cayman. Namun Muir menyanggah hal tersebut. Ia mengatakan jika uang tersebut untuk membeli sebuah properti yang berada di Pulau Bahamas. Dan rupanya strateginya berhasil, di mana sebelumnya ia telah menukar berkas penjara Suzhou dengan foto Pulau Bahamas. Muir kembali mengulur waktu dengan bercerita bohong di mana tertangkapnya Elizabeth di Cina adalah bentuk pertukaran diplomat yang dituduh sebagai mata-mata. Dan Muir mengatakan jika hal itulah yang menjadinya bersalah sehingga harus menyelamatkan Bishop dan Elizabeth yang sekarang di penjara. Scene kemudian menunjukkan kamp pasukan Amerika di mana operasi penyelamatan sebentar lagi akan dilakukan. Komandan Will yang menjadi pemimpin operasi menelpon dengan sambungan Gladys. Di dalam ruang rapat tersebut tidak ada seorang pun yang tahu guys jika yang ditelepon Muir adalah Komandan Willy. Selagi menunggu kabar dari tim taktikal, Muir terus mengulur waktu dan menceritakan kebohongan demi kebohongan untuk meyakinkan para petinggi CIA. Di lain sisi, pasukan taktikal sudah berada di penjara Suzhou, di mana saat itu listrik sudah dipadamkan, sehingga memudahkan tim taktikal untuk menyelamatkan Elizabeth dan Bishop, serta tidak ada rekaman CCTV yang melihat kejadian tersebut. Scene kembali di meja rapat di mana ketua sidang memutuskan untuk tidak menolong Bishop dan Elizabeth. Di sana Muir yang sudah tahu jika tim taktikal telah berhasil, kemudian dengan santuy keluar dari ruang rapat dan pergi sejauh mungkin dari kantor CIA.
Setelah kepergian Muir, agen CIA mendapatkan telepon jika terjadi sebuah kerusuhan di penjara Suchong. Di sana para agen CIA baru sadar jika selama ini Muir telah berhasil memanipulasi jalannya rapat dan secara diam-diam melakukan penyelamatan itu sendiri. Harker yang menjadi musuh Muir kembali tepuk jidat. Ia pun lagi-lagi kalah melawan agen cerdas seperti Muir. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.